Saya baca tadi bertemu dengan Dishub DKI Jakarta. Apa yang bisa dibagi di sini? Iya, terkait dengan pemberitaan kemarin ya, bahwa memang KRL ini menjadi salah satu potensi. Oh, yang slide di rapat. Iya, benar. Dengan gubernur itu ya? Betul. Sebenarnya kemarin kami di lokasi berbeda melakukan rapat juga. Itu protokol bagaimana kita menangani virus ini gitu. Jadi tadi sudah datang ke KCI juga untuk melihat bagaimana pos kesehatan kami, antisipasi programnya, hand sanitizer ada apa enggak, kemudian bagaimana kami melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang, kemudian kita koordinasi juga apa yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ini kan viral di media sosial, ada slide, ada tertulis risiko kontaminasi terbesar terjadi di wilayah KRL 2, terutama Bogor, Depok, Jakarta Kota. Apa yang kemudian diterjemahkan dari risiko potensi itu? Apa sistem yang dibangun? Ya, kita melihat memang bahwa di tahun 2019, kita melihat di tahun 2019 bahwa 69% memang penumpang kami datang dari Bogor dan Depok. Jadi dari lebih dari 336 juta pengguna komuter lain, itu hampir 200 juta datang dari Bogor atau Depok. Dan itu setiap hari ya? Iya, setiap hari itu Bogor dan Depok itu in average 550 sampai 600 ribu orang yang menggunakan komuter lain PP ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya sebelum pemerintah mengumumkan adanya infeksi yang terjadi, misalkan kemarin ada di Depok dan yang lainnya, sejak tanggal 3 Februari kita sudah melakukan sosialisasi. Karena begitu Wuhan, kita melihat kondisi di Wuhan, kita juga sebagai transportasi publik yang melayani lebih dari 1 juta penumpang per hari, kami harus siap. Akhirnya kami melakukan sosialisasi bagi masker, bagi orang yang sakit atau lansia, cuci tangan yang bersih, kemudian himbauan-himbauan untuk tidak meludah di sembarang di stasiun dan yang lainnya. Bu Ana, sosialisasi pasti. Tadi saya dengar dari Kepala Stasiun Manggarai bahwa pemeriksaan suhu tubuh itu dilakukan acak. Kenapa acak? Iya, jadi sebenarnya sejak 3 Februari itu kami melakukan cek suhu tubuh, kami menyarankan ke pos kesehatan. Setelah ini berkembang beritanya, akhirnya per hari ini kami lakukan dengan frontlinernya kami yang ada di gate masuk. Dan itu memang baru secara acak. Karena kita masih mau melihat bagaimana mobilisasi orang di gate itu dengan jumlah yang sangat besar. Tadi kan ada Kepala Stasiun Manggarai juga bilang ada yang 38 derajat Celcius tadi pagi diketahui. Nah, kalau acak kan berarti ada potensi juga yang suhu tubuhnya tinggi. Yang suhu tubuhnya tinggi, iya. Jadi selain kami menghimbau di stasiun ataupun di atas KRL ketika kondisi badan tidak fit ke poskes, yang kami lakukan adalah acak. Artinya semakin banyak yang bisa kami lakukan pengecekan. Nah, memang semua penumpang kami belum kami cek karena itu tadi. Mobilisasi orang, antrian dan yang lainnya itu kami harus juga perlu cek. Sehingga kami inisiatif untuk melakukan acak terlebih dahulu dengan melihat kondisi penumpang, bahwa kalau misalkan ada yang sedang sakit, batuk atau flu, langsung kami kasih masker. Jadi antisipasi. Jadi maksudnya takut antriannya panjang gitu? Sebenarnya bukan takut antrian ya, tapi kita melihat orang kalau naik KRL itu kan pasti terburu-buru dan ingin tepat waktu untuk datang gitu ya. Jadi kita kan melihat stasiun ini juga ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi kami akan melakukan ini setiap kita tambah. Selain alat juga kita tambah terus-menerus karena dengan satu-satu seperti itu dengan 1 juta penumpang bisa dibayangkan ya. Kenapa saya tanya gitu? Karena di kantor pemerintahan, misalkan di bandara itu kan semuanya bahkan wajib supaya kan ini bukan sampling mengambil survei, tapi kan per orang. Bisa jadi risikonya bukankah akan semakin besar ya kalau acak gitu? Iya, jadi kalau saat ini memang kami masih melakukan acak, tapi antisipasi lain juga kami lakukan. Sebagai operator sarana pasti stasiun dan sarana kami harus bersih. Disinfektan, kemudian fumigasi, kemudian kebersihan untuk semuanya itu pasti kita lakukan. Hal ini kita tingkatkan lagi dengan hand sanitizer. Kemudian kita tingkatkan lagi dengan 30 pos kesehatan, ruang isolasi, ambulans, itu kami siapkan. Ada kelengkapannya di sana. Ada kelengkapan. Soal kebersihan kereta, itu kan tadi Anda bilang tidak terhindarkan orang memegang pegangan, tidak terhindarkan orang berdekatan. Betul. Ada penambahan jadwal pembersihan kereta dengan disinfektan nggak? Iya, kalau disinfektan itu sebenarnya semua kereta itu dari pukul 1 lewat sampai pukul 4 itu dibersihkan semua. 1.100 unit KRL kita bersihkan, tetapi ketika berjalan masih ada on trip cleaning service.
Apa itu, Bu? On-trip cleaning service itu adalah petugas yang membersihkan kereta saat berjalan dengan disinfektan juga. Termasuk pegangan-pegangan itu? Pegangan itu kita melihat kondisi juga, maksudnya kita upayakan kita tetap bisa bersihkan, tapi kita upayakan dulu yang general ya, yang bukan di bawah, yang di bawah dan lain-lain. yang lainnya. Tapi kalau dimungkinkan untuk dibersihkan atau mungkin penumpang melihat bahwa ini perlu dibersihkan, tinggal kontak saja kami 24 jam di 021121 kami akan bersihkan. Kan kalau orang naik kereta itu biasanya naik transportasi lain seperti setelah naik kereta Transjakarta atau transportasi daring. Itu gimana koordinasinya dengan pengelola Transjakarta misalnya, ada nggak? Oke, kalau kita sih berbicara dari sisi integrasi ya Pak. Integrasi seperti di Manggarai, halte kita, stasiun dengan halte Transjakarta sudah terintegrasi, Juanda juga, Sudirman gitu ya. Tapi untuk corona ini kita antisipasinya adalah kita kasih tahu bahwa kita sudah melakukan sosialisasi ini, namun untuk penanganan di setiap operator kita tidak. Oke. Kapan antisipasi ini akan menjadi lebih agresif? Kenapa saya tanya gitu? Karena sekarang kan sifatnya masih acak, random. Hand sanitizer pun tidak ada kewajiban kan, walaupun disediakan. Kapan itu akan lebih agresif? Kita sudah 700 sampai 800 titik hand sanitizer sudah kita lakukan di KRL, kemudian di stasiun juga. Tidak cukup itu, kita menjalankan rel klinik. Rel klinik ini adalah bekerja sama dengan Bapak Usaha kami KAI, yang kereta yang sudah disiapkan dengan klinik dan laboratorium kecil. Nah, ketika sudah ada informasi kemarin di Depok, itu langsung kami jalankan ini ke sana. Di mana kereta rel klinik? Rel klinik di Jakarta, jadi kita jalankan. Kemarin Depok, Bogor, Senen kita sudah lakukan rel klinik juga, antisipasinya. Kemudian apalagi, hari ini kami bertemu dengan satuan KBR, itu ada kimia biologi radioaktif dari Gegana Brimob Kelapa II, Depok. Jadi nanti malam kami akan uji coba bagaimana untuk antisipasi lebih giat lagi untuk antivirus ini, sehingga 1-2 hari ke depan kami akan melakukan kerjasama dengan Brimob ini untuk antisipasi lebih agresif lagi tentang virus ini. Tidak panik tapi waspada kan penting. Yes, betul. Maksud saya, apakah nanti setiap orang yang masuk, kapan waktunya, saat kapan titik baliknya seseorang harus diperiksa secara lebih ketat dan lain-lain. Karena kalau saya tadi melihat tampaknya pemeriksaannya belum terlalu ketat. Ini baru di Manggarai, stasiun besar, kan masih banyak sekali stasiun yang lain. Bagaimana pengawasannya? Pengawasannya satu, kita selain kita memiliki inisiatif untuk hari ini, kita juga sudah koordinasi ya untuk menyediakan cek suhu tubuh yang lebih banyak supaya antriannya tidak panjang. Yang lain kami juga meminta kerjasama pengguna jasa komuter lain melalui announcer supaya dengan kondisi badan yang tidak fit, jujur datang ke pos kesehatan kami yang sudah dilengkapi 90 tenaga medis dengan perlengkapan yang kita cukup memadai. Kemudian koordinasi ke rumah sakit terdekat pun kami sudah. Kalau pakai thermal scanner kayak di bandara itu tidak memungkinkan ya, Bu Ani? Bandara di Jakarta 1, tapi stasiun ada 80. Iya, maksud saya pakai alat itu terlalu mahal atau gimana? Mungkin dari sisi pengadaan untuk 80 stasiun dalam satu waktu yang cepat, saya pikir ini challenge yang sangat besar. Tapi yang namanya usaha pasti kita coba lakukan, tapi apapun usaha seperti saat ini dengan alat yang seadanya pun kita akan lakukan itu random, semakin banyak yang bisa kita cek akan setiap hari kita lakukan. Karena kan salah satu-satunya cara ya dengan suhu tubuh itu kan. Suhu tubuh, betul. Selain itu tidak ada cara lain untuk ada indikator bahwa orang ini terkena atau tidak dengan virus itu. Dan itu harus dicek berhari-hari ya. Dan itu harus dicek berhari-hari. Kalau misalkan saat ini bagaimana dengan perjalanan? Apakah ada pengurangan, melihat reaksi warga dan lain-lain? Volume penumpang sampai saat ini sangat normal. Jadi kalau dia hari Senin, biasanya hari pertama hari kerja, itu kami bisa melayani lebih dari 1 juta penumpang. Kemarin Senin demikian. 2 hari terakhir ini juga masih di angka 920 sampai 980 ribu penumpang. Oke, kalau koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, kan setelah viral kemarin, tanggapan layar itu, apa yang kemudian disiapkan terutama untuk di daerah Jakarta? Karena Pemprov sudah mengimbau bahwa untuk mengurangi kontak fisik dengan jarak dekat misalkan seperti itu. Tapi di kereta kan nggak mungkin. Jam kerja juga sama, jam 8 sampai jam 9. Sebenarnya antisipasi untuk tidak. Koordinasinya gimana sama Pemprov sih? Koordinasi kita sama Dishub, kita koordinasi. Kemudian
sebenarnya protokoler untuk transportasi publik juga kan sudah dari Pak KSP ya, dari KSP, kemudian kemarin kita juga diskusi dengan Pemprov, kemudian kita jatuhkan ke SOP-nya kita, SOP penanganan di stasiun dan di atas kereta seperti apa. Apa itu SOP-nya? SOP-nya gini, saya cerita sedikit bahwa pos kesehatan yang ada di KCI itu berawal dari ketika kita memang melihat ada penumpang yang flu, kemudian ada pingsan ya, pingsan mungkin mah, kemudian ada yang lahiran. Akhirnya kita berinisiatif buat pos kesehatan. SOP-nya tentu kita buat. Begitu ada virus-virus ini SOP-nya kita perketat. Seperti kita saat ini juga mengadakan sampai kostum penanganan virus itu kita lakukan di pos kesehatan. Ruang isolasi yang dulunya tidak ada, sekarang kita membuat darurat ruang isolasi. Karena ini di semua stasiun? Di 30 titik pos kesehatan. Oke. Karena stasiun-stasiun besar atau stasiun penghubung juga masuk atau gimana? Kalau misalkan sekarang kita ada pos kesehatan di Juanda, itu bisa mengcover Mangga Besar, Sawah Besar, kan jaraknya kecil. Sampai kita buat SOP ketika bagaimana kita menangani ketika misalkan ada kejadian krusial. Kalau sekarang kemarin-kemarin kalau ada yang pingsan saling menolong. Mungkin nanti kalau ada yang pingsan pasti panik ya, apakah dia terinfeksi atau yang lain. SOP itu kita sempurnakan terus-menerus dengan perkembangan informasi dari Kementerian Kesehatan. Terakhir, Bu Ane, saat ini kita ada di posisi apa? Posisi yang maksud saya kan udah ketahuan nih ada potensi risiko penularan. Saat ini siagakah apa? Kalau dari komuter lain, kita tetap mengacu kepada Kementerian Kesehatan. Jadi mereka akan memberikan informasi satu pintu, kemudian KCI itu wajib melakukan seperti tadi penyempurnaan penanganan, antisipasi dan sosialisasi itu pasti kita tambah. Baik. Vice President Corporate Communication PT KCI, Ane Purba, terima kasih meluangkan waktu untuk kami.